Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan sahabat-sahabat Al-Qur'an yang ada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah langkah atau jurus atau trik. Nah, apalah namanya itu Ustaz. Jadi kita akan membahas bagaimana sih supaya kita tuh bisa berangkat umroh gitu. Bukan cuma niat ya, kalau niat ya bayi pun bisa niat kan gitu. Nanti kita akan membahas bagaimana cara kita bisa berangkat umroh. Siapapun itu, ya dari bawah sampai pejabat pun ya bisa dilakukan amalan. Ya kita bersama Ustadz Wawan untuk membahas amalan atau jurus-jurus atau trik-trik bagaimana kita bisa berangkat umroh. Monggo, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kesempatan ya, berbagi tentang bagaimana sih kita bisa menyempurnakan program kelima haji, dan pada kesempatan kali ini bagian dari hal itu adalah umroh. Bagaimana juga kita tahu bahwa sesungguhnya contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau berumrah dahulu sebelum melakukan haji. Dalam sirah kita juga belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW berumrah pada tahun ke-6, tahun ke-7, dan tahun ke-8 Hijrah. Lalu kemudian melaksanakan berniat haji wada pada tahun ke-9 dan terlaksana karena ada perjanjian Hudaybiyah. Kemudian waktu harus pulang dan pada tahun ke-10 Hijrah barulah beliau berhaji, dan hajinya dengan haji wada. Artinya selama menjadi Rasul, Rasulullah SAW berhaji sekali, karena itu wajibnya haji disepakati oleh ulama hanya satu kali, dan umroh itu sunnahnya berkali. Baiknya juga hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-umratu ilal umrati kafaratu ma bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang lain menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisal jazaa'u illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Karena itu ya kita setiap muslim tentu saja kita ittiba kepada Rasulullah SAW, dan kalau sudah ada perintahnya, satu hal yang harus kita yakini adalah pasti Allah menyiapkan tirantinya untuk kita bisa berangkat memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, itu adalah akidah kita ya. Jadi surah Al-Baqarah sudah sangat hafal kita baca berulang-ulang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu kalau memberikan cobaan pasti sudah setakar dengan kemampuan hambanya. Nah, ini sama ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhaji atau berumroh, ya Allah sudah siapin dong semua kebutuhan kita. Nah, maka itu yang harus kita yakini yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan paparkan secara ringkas tujuh ya, 7 amalan yang bisa membuat kita melakukan percepatan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam selalu yang pertama dan utama itu niat ya. Jadi apapun ininya harus dilandasi dengan niat. Kita mau sholat ya niat, kita sholat. Kita mau wudu, kita niat dulu wudu. Kita mau puasa, kita niat puasa. Kita mau sedekah, kita niat sedekah. Kita mau bayar zakat, kita niat zakat, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau ditanya khususnya dalam masalah umrah ataupun haji, sahabat sudah niat belum umrah atau haji? Pasti jawabnya rata-rata sudah, Ustaz. Sejak kapan? Wah, sudah sejak lama, Ustaz. Sudah berangkat belum? Belum. Punya tabungan belum? Belum. Lah, itu mah pengen bukan niat ya. Nah, maka yang dimaksud niat di sini adalah ya seperti kalau kita mau wudu itu, kita niat wudu ketika sudah
nyalakan air, kita gosok-gosok gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, sudah bahkan beberapa ulama fikih mengatakan niat wudhu itu ya ketika akan membasuh muka gitu ya. Pas bismillah itu berarti kita sudah proses persiapan menuju niat yang melaksanakan sunah-sunah sebelum rukun wudhu. Nah, ketika sholat juga ketika kita sudah berdiri kita baru niat ya. Ketika kita masuk bulan Ramadan kita baru nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Jadi niat itu sudah sangat dekat dengan amalnya. Maka ketika kita niat tanpa diikuti oleh amal, nah ini hati-hati. Kita niatnya pasti ada bermasalah nih niatnya. Ya, maka menjadi muhasabah kita. Ciri-ciri niat yang sudah benar adalah kita niat untuk hadir ke Baitullah itu pertama niatnya gede banget, sudah pokoknya alasan apapun nggak bisa buat merintangi keinginan kita untuk segera ke Baitullah. Yang pertama, niatnya harus bulat, tekad, kuat, tak terbendung. Wah, ini harus pakai tak terbendung juga gitu. Udah pokoknya enggak mobil, enggak, pokoknya umroh dulu. Rumah, enggak, umroh dulu. Motor apalagi umroh dulu. Pokoknya semua godaan-godaan dunia yang ditawarkan ya oleh banyak pihak ya, nanti godaan itu akan datang ketika Anda sudah bilang, "Oh, saya udah niat nih." Nah, itu akan ini motor butuh ini. Rumah apalagi belum punya. Sekolah iya, anak iya, semua nanti akan menggoda. Nah, ketika itu kita sudah bismillah nawaitu, kita mau ke Baitullah, maka ya semua akan kita porsir sesuai dengan niatan kita. Ya, ke Baitullah kan cuma sebentar, hanya 10. Ya, kalau umroh 10 hari mungkin dengan perjalanan sudah selesai. Sama ketika kita bekerja, ada panggilan azan, ya kita datang aja azan, paling setengah jam sudah dengan jalan kakinya, sudah dengan wudhunya, sudah sampai salam, sudah qobliyah ba'diyah dan seterusnya. Nah itu ya umroh juga sama begitu. Dari sepanjang umur hidup kita gitu ya, umroh paling cuma 10 hari doang gitu, 10 hari saja gitu. Nah ini kita harus paham bahwa kita yang pertama ini niat umroh itu harus kita tanamkan betul ya. Pokoknya niatnya yang kuat, yang bulat, tidak terbendung. Nah, kemudian setelah niat itu kita konsul deh ya, kita restu, semakin dikuatkan lagi. Ketemu orang doain ya, saya pengen umroh. Ketemu orang lagi doain ya, saya pengen umroh. Oh, setiap kali ketemu orang siapapun, orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, musuh kita kalau ada ya, mudah-mudahan sahabat sekalian tidak punya musuh ya, beritahu ya, doain ya saya pengen umroh. Terus semua pokoknya kita ketemu orang kita minta doa, mau umroh. Nah ini dari kemarin bilang begitu belum berangkat juga, oh iya doain, makanya yang kenceng doainnya gitu ya. Terus ini niat ya, bagian dari fondasi keberangkatan kita, niat. Kenapa? Begitu kita sudah niat, nah kalau sholat itu, kalau wudhu setelah niat nyalain kerannya ya. Nah kita berwudhu. Kalau sholat habis niat kita takbiratul ihram. Nah kalau umroh habis niat ngapain? Ya, ini yang jadi langkah berikutnya. Maka kita masuk ke langkah yang kedua. Setelah kita punya niat yang kuat, bulat, tidak terbendung, kita harus nabung ya, karena umroh itu ibadah yang punya biaya ya. Ada biayanya. Memang sebenarnya ibadah itu nggak ada yang gratis, tapi biayanya juga insya Allah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita cari wadahnya yang pas untuk sampai gitu. Kita mencari sebabnya, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kadang-kadang juga tidak perlu sebab ya. Nah, tapi kita, ikhtiar kita sebagai manusia, kita mengupayakan sebab, pantas-pantasnya lah kita bisa berangkat itu ya. Ini nabung ya, nabung, tetapi satu hal, misalnya ini pinjam. Nah dulu nih saya ini sedikit cerita pengalaman, dulu kita disarankan oleh Ustadz itu nabung harian kayak begini ya.
Ini cancelingnya pinjem punya ikon ya, 4 koin. Ini nanti langkah ketiga. Tapi kita harus punya dulu tabungan ya, nggak harus seperti ini. Tapi bisa yang seperti ini bisa digunakan. Nabung. Nah, ketika nabung itu niat nabungnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya melangkah ke Baitullah. Kasih koinnya. Kasih dulu. Saya ajarin. Ya, itu perlu praktek. Bismillah, niat Baitullah ya Allah. Bismillah. Hari kedua. Tadi 200, ini 100. Niat ke Baitullah ya Allah. Bismillah, niat ke Baitullah. Bismillah, Allahumma berangkat ke Baitullah. Terus setiap hari begitu. Lakukan. Hatta yang Anda masukkan itu cuma 100-200 rupiah ya. Dengan tabungan ini kita tidak catatannya ya, kita tidak boleh meyakini bahwa kita berangkat umroh hanya dari tabungan ini ya. Tapi tabungan ini kita niatkan untuk melangkah lebih dekat dengan Baitullah. Kenapa? Karena ada hadis Allahu indadoni abdi anni indadoni abdi, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau hambaku berjalan kepadaku satu jengkal, maka aku akan menyambutnya berapa? Satu hasta. Kalau hambaku berjalan kepadaku satu hasta, maka Allah akan menyambut kita berapa? Satu depa. Terus hambaku berjalan mendatangiku dan berjalan, Allah akan menyambut kita dan berlari terus begitu seterusnya, sehingga kemudian apa? Dari tabungan yang 100, 200, 1000 ya, atau berapapun keikhlasan kita, hari itu kita bangun melek ingat Baitullah langsung nabung. Ya, gitu. Jawab juga sama Allah, ya Allah, ini langkahku ke Baitullah. Gitu ya. Masukkan. Nah, setelah itu jadi hal yang paling fundamental dalam konteks menabung ini adalah jangan pernah meyakini bahwa dengan tabungan ini kita berangkat. Sebab kita berangkatnya terserah Allah. Allah mau kasih kita job ratusan juta, silahkan. Allah mau kasih kita pekerjaan boleh, mau kasih kita pemilik biro umroh yang baik yang memberangkatkan kita juga sah-sah saja. Terserah Allah Subhanahu wa taala untuk memberangkatkan kita, silahkan diberikan kebebasan kepada Allah. Hanya ini ikhtiar kita. Ya. Bahwa setelah niat kita ngapain? Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihramnya ibadah umroh itu dengan menabung. Ya. Meskipun nilainya tidak masuk akal, tapi kita harus lakukan. Yang ketiga itu juga bagian strateginya kencelengisme seperti ini juga, ya. Ya, kita sedekah harian juga, ya. Jadi kalau menabung itu urusannya untuk kita, kalau sedekahnya urusannya untuk supaya apa? Allah bukan hanya satu bandingannya, tapi bisa juga kita melangkahnya cuma sejengkal, Allah menyambut kita dengan sedepa. Kenapa? Karena kita bersedekah. Nah, itu percepatan. Kita akan kejar ya, ibaratnya ini jalan tolnya lah, kita pakai 2 tarif kan, ya kita bayar bensin juga, nabung itu ibaratnya kita bensin juga. Nah, sedekah ini tarif tolnya, kita bayar juga gitu ya. Jadi tambah kenceng kita kan, kita bisa semakin tepat waktunya gitu ya. Nah, itu begitu. Nah, prinsipnya sama juga, kita kemudian tidak kemudian menggantungkan bahwa dari sedekah inilah saya berangkat, enggak. Ya, itu jangan terlalu dipikir. Pokoknya yang harus kita lakukan adalah ada aktivitas harian yang berubah, ada ritual harian yang berubah sebagai wujud kesungguhan kita. Ya tadi, niat kalau kita perbarui, nabung harian, sedekah harian, ya sama ya. Terus yang mengikhtiarkan yang lain juga sama. Kemudian yang berikutnya adalah kita bertakwa, ya. Karena umroh itu kan di sana ya sebaik-baik bekalnya umroh itu adalah takwa, ya. Fatajawwadu maka berbekallah, inna khairat jadid takwa. Sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi memang paling pas itu kalau kita bekalnya takwa,
Ya, takwa itu apa ya? Ketakwaan pribadi kita. Kenapa? Karena kita mau diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Adam alaihissalam itu turun dari surga, kemudian beliau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan dari istrinya bertahun-tahun, beliau berzikir puluhan tahun loh, ya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, puluhan tahun. Nabi Yunus diperintahkan untuk berdakwah, kemudian karena suatu sebab kemudian beliau terpaksa, ya, bukan terpaksa ya, dalam bimbingan Allah sebenarnya. Nah, takdirnya beliau harus eh, pergi ke laut, kemudian dimakan oleh hiu gitu ya, ikan yang besar. Kemudian dalam kegelapan itu beliau bertaubat, dan taubat itu nggak sehari dua hari gitu ya, panjang waktunya. Nah, karena itu sambil nunggu, sambil memantaskan diri, ya kita tingkatkan ketakwaan kita. Yang tadinya sholat cuma di rumah saja, kita sholat di masjid. Yang tadinya malas berjamaah, usahakan 5 waktu berjamaah. Tadinya tadarus cuma 1 ayat, ya, tingkatkan jadi 1 halaman, jadi 1 juz, terus kita tingkatkan terus. Semua berkaitan dengan ketakwaan kita tingkatkan terus begitu, sehingga nanti semakin hari kita semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga asbab-asbab niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu peluangnya makin banyak. Ya. Kita sudah, ya Allah saya niat udah, nabung udah, sedekah harian udah. Kita juga memperbaiki diri dengan bertakwa sudah, ya, manfaatkan doa-doa mustajab, misalnya antara azan dan iqomah, antara setelah selesai sholat, terus doa terus kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ada tahajudnya, ada ini, yang intinya kompleksitas dalam meningkatkan ketakwaan, ada puasanya, ada segala macam lah. Pokoknya yang mengantarkan seseorang jadi bertakwa itu lakuin aja. Udah, lakuin total sebagai wujud bahwa kita mau menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau jadi tamunya presiden aja bingung, ya. Aduh, ini harus nyalon kemana, harus bajunya seperti apa, harus sepatunya seperti apa. Kalau ini musim pandemi sekarang harus swab dulu, ya. Ini bagian dari persiapan kita untuk menjadi tamunya presiden misalnya, atau pejabat. Nah, kita mau jadi tamunya yang punya presiden, maka ya kita persiapkan juga lebih baik, ya. Lebih baik lahiriahnya, jasadiahnya, finansialnya persiapkan terus, ya. Tetapi semuanya itu tidak kemudian kita mengandalkan dari syariat-syariat yang kita jalankan. Menjadi tamunya Allah itu tetap ya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak berkehendak, udah lunas, ya. Udah lunas, sehat, sudah sekarang sehat sudah. Manasik sudah. Kurang 2 bulan nggak jadi berangkat 250 jamaah. 250.000 jamaah, bayangkan. Ada 2.500.000 ya dalam haji yang setiap tahun dijalankan. 2.500 jamaah. 2.500.000 jamaah tidak tertunda ibadah hajinya. Artinya faktor istitoahnya sudah sedemikian rupa, tetapi ketika Allah berkehendak ya nggak terjadi. Ya, ya kita jangan menggantungkan pada istitoah. Istitoah itu kita memang harus memantaskan diri, kewajiban kita sebagai makhluk, tetapi hadirnya ke sana, ke Baitullahnya itu betul-betul hak prerogatif Allah Subhanahu, ya. Yang datang sampai sana pada tanggal 26 Februari sudah sampai bandara Jeddah. Nggak boleh turun dari pesawat, harus balik kanan. Nah, ini juga sudah kan? Sudah ini. Ada jamaah kita juga sudah sampai Kuala Lumpur, tinggal melanjutkan ke Jeddah, harus balik kanan lagi. Kenapa? Karena itu, ya, karena hadirnya ke Baitullah adalah karena kehendak dari Allah Subhanahu. Nah, tadi kan yang 4 tadi, berniat dengan sungguh-sungguh, menabung meskipun receh, sedekah setiap hari juga meskipun receh, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya, ini misalnya, ya, kita punya uang cukup untuk umroh, ya, misalnya 25 juta atau 30 juta, ya kita bisa cukup, uang ini sangat cukup lah untuk umroh. Terus
kita mau daftar tapi kita pengennya berangkat besok, bisa nggak? Bisa nggak? Ya, ada yang bisa, ada yang enggak. Bisa, kenapa? Ketika kita sudah punya paspor, ketika kita sudah suntik meningitis. Maka bagian dari upaya memantaskan diri kita untuk menjadi tamu Allah, wabil khusus untuk yang di Indonesia, itu adalah memiliki paspor, memiliki apa suntik meningitisnya. Nah itu silahkan diupayakan, nggak mahal ya, tapi bagian dari kepantasan kita ya. Nah itu ada ujian-ujian kesabaran yang harus kita tampaki di sana ya, ada godaannya di situ ya, ada selalu ada cerita-cerita yang menarik di seputar perjalanan menuju Baitul. Itu silahkan diupayakan. Terus kalau sudah buka imigrasi langsung bikin paspor. Kalau sudah buka ini bapak lepas imigrasi, silahkan langsung bikin daftar suntik meningitisnya. Suntik meningitis berlaku 2 tahun, paspor berlaku 5 tahun. Ya, masa sih kita kemudian doanya sesudah punya paspor, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Kau maha kaya ya Allah, sebelum 5 tahun mohon sudah sampai ke rumahmu ya Allah. Sesudah suntik berubah lagi doa, ya Allah, ini masa berlakunya cuma 2 tahun ya Allah, tambah lagi kencang lagi kan. Nah, sudah. Terus habis itu DP, sudah ini cari biro yang mau menerima pendaftaran berapapun uang kita ya. Terus pasti setelah DP pasti Anda dikejar-kejar untuk melunasi. Tambah kencang lagi doanya ya. Nah, terus Allah sudah. Ada juga banyak cara lain sebenarnya yang bisa kita eksplor keberangkatan jamaah ini. Tapi itu setelah punya paspor segera daftar. Setelah daftar, nah sambil menunggu itu ya, ilmunya kita perdalam dong. Sayang dong kita mahal-mahal 36 juta di sana cuma bengong ya kan. Nah, sayang, maka kita harus paham juga ilmunya ya. Ada ilmu manasiknya, ada tempat-tempat yang mustajabnya, ada doa-doanya, ada amaliyah di sana. Di sana ngapain aja? Di sana ya kita sholat, kita baca Quran, kita berdoa, kita menyampaikan proposal hidup. Ya. Proposal hidup itu kompilasi doa. Ya. Apa sih harapan-harapan kita tulis, ya Allah. Nah, kalau itu tuh kompilasi doanya dalam bentuk proposal hidup itu kita sudah susun, ya nanti kita panjatkan di raudhah, di tempat dulu Nabi sholat di Masjid Nabawi. Itu ada kompleks namanya Raudhah, di situ namanya Taman Surga. Taman Surga itu ya tempatnya Nabi dulu melakukan ibadah-ibadah sholat dan seterusnya. Nah, itu maka di situ bisa kita belajar mendoakan di situ. Kemudian di depan Ka'bah semuanya ketika perjalanan dari Madinah ke Makkah atau dari Makkah ke Madinah itu juga waktunya mustajab, tempatnya mustajab, waktunya mustajab. Apalagi kita bersama orang tua, diamini oleh orang tua, doanya orang tua mustajab, diamini oleh istri, doanya istri mustajab, diamini suami, suaminya mustajab, doanya, dan seterusnya. Banyak semua potensi-potensi kemustajaban doa berkumpul, doainnya menjelang sholat misalnya antara azan dan iqomat tambah mustajab lagi, di depan Ka'bah tambah mustajab lagi, sehingga ketika banyak potensi untuk diijabahnya doa berdasarkan banyak riwayat Al-Quran maupun hadis. Nah pada saat itulah kemungkinan ya, doa kita akan diijabah. Nah, maka nanti kalau sudah bentuknya proposal, nah itu doanya sudah ditulis ketika lupa, itu nanti pulang dari umroh atau haji tinggal ini checklist. Alhamdulillah udah ACC ya Allah, udah cair. Doa yang kedua udah cair, doa yang ketiga udah cair, terus nah itu tuh pencairan doa dari Allah Subhanahu wa taala satu persatu nanti akan terjadi miracle-nya. Keajaiban setelah kita pulang dari Baitullah. Ya, itu dulu mungkin sedikit ya, banyak kesalahan kesilapan itu dari kebodohan saya, keterbatasan kami. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita bisa bersama-sama nanti insyaallah hadir ke Baitullah, walaupun tidak bersama-sama ya bergiliran untuk sampai ke Baitullah. Allahumma amin. La taufiq wal hidayah wal inayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya bagaimana cara kita untuk lebih cepat ke Baitullah. Eh, Jangan lupa untuk terus berkontribusi dalam kebaikan dengan cara berlangganan di channel kita untuk terus memberikan materi-materi yang bermanfaat bagi semua. Amin. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.